Bu, sudah terlihat, Bu. Ya, hari ini kita akan mempelajari tentang algoritma divide and conquer ya. Kita menganalisa uh, desain algoritma yang berbentuk non rekursif ya. Jadi metodenya adalah divide and conquer ya. Divide and conquer. Jadi contoh yang menggunakan algoritma yang menggunakan metode divide and conquer adalah quicksort ya. Ini termasuk pada pendekatan yang begitu sulit ya. Jadi sulit membagi, mudah menggabungkan ya. Jadi di sini contohnya tabel A dibagi atau diistilahkan dengan dipartisi menjadi A1 dan A2. Sedemikian sehingga elemen-elemen A1 itu lebih kecil sama dengan elemen A2 ya. Jadi di sini misalkan partisi ya. Jadi partisi A1 4 2 3 1, A2-nya 9 2 1 5 12 ya. Jadi ini setelah di sorting ya, itu menghasilkan dari kecil ke besar 1 2 3 4, kemudian dari A2 ini menjadi 5 9 12 21, kemudian digabungkan. Jadi digabungkan menjadi 1 2 3 4 5 9 12 21 ya. Nah, di sini tentang slide show-nya kenapa hilang ya? Jadi teknik mempartisi itu adalah jadi pilih ya X anggota A1, A2 sampai AN sebagai pivot. Jadi pindahin tabel dari kiri sampai ditemukan AP lebih besar itu sama dengan X ya. Jadi X itu anggota pivot ya. Pindai tabel dari kanan sampai ditemukan AK lebih kecil X ya. Sedemikian sehingga pertukaran AP ke AK ya. AP ke AK. Ulangi langkah I2 dari posisi P plus 1 dan I3 dari posisi Q min 1 sampai kedua pemindaian bertemu di tengah-tengah tabel. Jadi pilih ya, pilih X sebagai pivot, kemudian AP ini lebih besar daripada X sebelah kirinya, kemudian AK lebih kecil sama dengan X sebelah kanan, ya, pertukarkan AP dan AK ya. Ulangi I2 dari posisi P plus 1 dan I3 dari posisi Q min 1 sampai kedua pemindaian bertemu di tengah-tengah. Jadi di sini sebagai contohnya misalkan A berisi elemen 3, 5, 7 ya. Jadi langkah-langkah partisinya di sini pivot itu adalah 6. Pivot 6, kemudian langkah yang ke I2 dan I3 ya. Jadi yang sebelah kanannya itu lebih besar daripada yang P-nya ya. P-nya lebih besar ya daripada Q, dan Q-nya di sini yang 9 ya. Jadi dibedakan
P8 dengan P7 kan sudah benar ya. P-nya di sebelah lebih besar, sedangkan Q di sini 5 lebih kecil daripada 8. Maka dipindahkan ya. Dipindahkan yang keempat ya. 5. Kemudian setelah itu kita lihat ya, setelah 5 dipindahkan, kita lihat 1 dengan 3 ya, 1 sudah, kemudian 4 sudah, lebih 4 ya, 1 lebih kecil dari 3, 4 lebih besar dari 3, 6 lebih besar juga dari 6 ya, 6 lebih besar dari 1 lebih kecil dari 3, benar. 4 lebih besar dari 3 ya, sebentar. Di P, kenapa ini di 4? 4 dan 3 kenapa tidak dipindahkan ya, 6 dan P dan P. Oh, 1 dan 3, jadi pindai yang 2 dan 3, pindai aki AP. Jadi AP yang lebih besar daripada X ada sebelah kirinya. AP ya, AP lebih besar daripada X. Ya, ini 4 dengan 6. Ya, 4 dengan 6 dia lebih kecil ya kan. Kemudian Q-nya yang 3 lebih kecil dikurangi ya. Kemudian masih ada P. P-nya di 3 di sini, Q-nya di sini ya. Jadi Q-nya lebih kecil daripada P, maka dia berhenti ya. Jadi hasil partisi pertama 5, 1, 4, 3 ya. Partisi kedua 9, 6, 8, 7 ya. Yang lebih kecil ya, sebelah kiri lebih kecil, sebelah kanan lebih besarnya. Jadi dari yang 6 tadi ya, HP-nya lebih besar dari 6, itu sebelah kiri. Sampai ditemukan AP lebih besar dari pindai dari kiri sampai ditemukan AP, AP-nya lebih besar daripada X ya. Oke. AP ditemukan lebih besar daripada X, kemudian kanannya ditemukan AP lebih kecil daripada X ya. Ya, ini saya kira ini sudah mengerti ya, paham ya. Sampai di sini kira-kira ada pertanyaan dulu ya. Jadi partisinya sudah ditemukan menjadi kiri 5, 1, 4, 3, kanannya 9, 6, 8, 7 ya. Nah, selanjutnya dipartisi lagi ya. Jadi ini ada 4 dibagi 2 ya, 4 dibagi 2, hasilnya yang 2 yaitu pivotnya ini. Jadi pivot satunya di sebelah ini key-nya ya, key-nya 5 dan 1 ya. Jadi di partisi ini 4 dan
Ya, eh, sebentar yang di sini kita ulangi dulu coba yang di sini pivotnya dapat 6. Pivot 6 berarti P-nya yang di sini I dan 2 ini P-nya yang lebih besar dan Q-nya itu 5 ya. Oh, P jadi pivot 6, 6 coba kita lihat dulu dari sini. AP yang lebih besar dari X, pindahin tabel dari kanan ya sampai ditemukan AK yang lebih kecil daripada X ya. Nah, ini yang lebih kecil 6 ya, ini yang 8. 8 itu lebih besar daripada 6, 5 lebih kecil daripada 6 ya. Jadi ini dipindahkan menjadi 8 dan 5 ya. Ini ditemukan maka dia dipindahkan ya. Ini dipindahkan kemudian 6 lebih besar daripada P ya, dapatnya 6, ini Q-nya 3 ya. Q-nya 3 maka ini dipindahkan ya. Dan P dan Q dipindahkan sehingga didapat Q lebih kecil daripada P-nya. P-nya dulu. Jadi P-nya itu didapatkan yang sebelah kiri lebih besar daripada Q-nya ya. Ya, jadi 8 tadi itu yang di sini coba kita ulangi. 6 dapat P yang 8 yang lebih besar dari pivotnya. Kemudian cari Q yang lebih kecil daripada 6 ya, itu 5. Ini dipindahkan ya. Pindahkan kemudian didapatkan P P yang lebih besar daripada 6 itu dapatnya adalah ini dan Q 6 dan 3 ya 6 dan 3 yang dipindahkan dapat ini ya. Kemudian kita coba yang di sini 2. Jadi Q P ya dicari P-nya 2, dicari di sini yang lebih besar daripada eh, satu ini, kemudian di sini dicari yang lebih kecil dari Q yang lebih kecil daripada satu, tidak ada. Jadi P dan satu, jadi ini ditukarkan. Ya. Jadi 1, 5, 4, 3. Ya. Kemudian berhenti sampai di sini, jadi di partisi 1, 5, 4, 3. Sekarang pivotnya 4, dicari yang ini kan ya. Jadi dicari yang di sini yang lebih besar, yang di sini yang lebih kecil. Jadi yang lebih besar, ini lebih kecil, ini dipindahkan. Ya. Nah, di sini juga demikian ya. Jadi P9, Q-nya adalah dapat 6, yang lebih kecil dari 6 tidak ada, yang lebih besar dari 6 ini. Jadi ini ditukarkan. Ya, ini sampai di sini 69 berhenti 698 yang lebih besar dari sini. Kemudian ini yang lebih kecil dari ini 7 dan ini dipindahkan ya. Jadi kita dapatkan partisi 1 3 4 5 6 7 8 9 ya. Jadi kalau yang di sini kan 4 dengan
3, yang 34 dengan 3 ya. 3 ini sudah lebih kecil, P-nya lebih besar. Jadi ini berhenti, sampai di sini berhenti, P-nya ini ya. Importnya adalah 4 ya. Ini P 1 kan sebenarnya ada 2, berarti 1. Di sebelah kanannya harusnya yang lebih kecil ya, kecil daripada P-nya lebih besar daripada Q ya. P lebih besar daripada Q ya. P lebih besar daripada Q, maka ini di P lebih besar dari Q, udah berhenti jadi P4 dan 6. Demikian juga dengan yang di sini 8, ini P-nya di sini, Q-nya di sini. P lebih besar dari Q, berhenti ya. Jadi ini. Jadi terurut ya 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 terurut, maka digabungkan ya. Jadi sudah terurut. Nah ini adalah prosedur untuk quick sort ya. Quick sort. Jadi prosedur quick sort input output A tabel I in kemudian input I, J integer ya. Jadi ini mengurutkan tabel A, I sampai J dengan algoritma quicksort ya. Masukkan tabel A, I sampai J yang sudah terdefinisi elemen-elemennya. Keluarannya adalah tabel A, I sampai J yang terurut menaik ya. Yang terurut menaik ya. Jadi prosedur quicksort, inputnya, outputnya A ya, tabel integer, input I, J integer ya. Mengurutnya tabel A 1 sampai J dengan algoritma quicksort. Ya. Masukkan tabel A, I sampai J yang sudah terdefinisi elemen-elemennya. Keluarannya adalah tabel A, I sampai J yang terurut menaik. Jadi deklarasikan K integer, jadi di sini algoritmanya Fi lebih kecil dari J, dan ya, jadi ukuran A itu lebih besar daripada 1 ya, partisi A, I, J, K. K ini adalah integer ya. Jadi quicksort lagi ya, rekursif quicksort lagi A, I, K, urutkan A sampai K dengan quicksort A, K plus 1 sampai J ya. Urutkan A, K plus 1 sampai J dengan quicksort. Jadi seperti itu. Ya, ya ini partisinya, algoritma partisinya. Jadi algoritma partisinya. Ya. Jadi di sini kan ada algoritma partisi. Yang pertama kan partisi dulu ya. Kemudian quicksortnya. Partisi ya, input partisi ini adalah input strip output A, tabel integer, inputnya I, J integer, outputnya adalah key integer. Jadi membagi tabel A, I sampai J menjadi upah tabel A, I sampai Q dan A, Q plus 1 sampai J ya. Jadi masukkan tabel A, I sampai J yang sudah terdefinisi harganya ya. Keluarnya adalah upah tabel A, I sampai Q dan upah tabel Q plus 1 sampai J. Sedemikian sehingga elemen tabel A, I sampai Q lebih kecil dari elemen tabel A, Q plus 1 sampai J ya. Jadi membagi tabel A sampai J menjadi upah tabel A sampai Q dan A, Q plus 1 sampai J ya. Jadi masukkan tabel A, I sampai J yang sudah terdefinisi harganya ya.
keluarannya adalah upah tabel A, I sampai Q, ya, upah tabel A, Q plus 1 sampai J, ya. Sedemikian sehingga elemen tabel A sampai I sampai Q lebih kecil dari elemen tabel A, Q plus 1 sampai J. Jadi deklarasinya di sini pivot term integer. Jadi pivot ini adalah A, elemen A di mana I plus J dibagi 2. Pivotnya adalah elemen tengahnya. Jadi P-nya adalah sama dengan I, Q-nya sama dengan J, ya. P-nya adalah 1, Q-nya sama dengan J. Jadi repeat, while AP lebih kecil daripada pivot, do, ya, kalau lebih kecil dari pivot, do, P-nya ditambah 1, while selama and while selama AP itu lebih besar sama dengan pivot, maka dia keluar, ya. Dari Q-nya juga demikian, ya. Q lebih besar dari pivot, lakukan looping Q sama dengan Q min 1 selama Q lebih kecil daripada pivotnya. Jadi jika P sudah lebih kecil sama dengan Q, dan pertukarkan AP dengan AQ, ya. Jadi term itu akan menjadi AP sama dengan AQ, ya. Tukarkan, kemudian AQ sama dengan term, ya. AP sama dengan AQ sama dengan termnya. Jadi ini sudah ditukarkan, ya. Tentukan awal pemindai berikutnya. Jadi P-nya sama dengan P plus 1, Q-nya adalah Q min 1. Jadi NF, ya, until P lebih besar dari Q. Jadi ini dipertukarkan, ya. Jadi partisi itu membagi 2 dulu, ya. Membagi 2 elemennya. Jadi kalau umpamanya ada 8, 8 dibagi 2, maka pivotnya menjadi 4, ya. P-nya disadikan I yang pertama, Q-nya disadikan J. Jadi selama AP lebih kecil dari pivot, lakukan terus, ya. Jadi AP yang sebelah P sebelah kiri itu lebih kecil dari pivot, maka dicari, ya. Jadi diulang terus sampai AP-nya lebih besar dari pivot. Jadi kalau AP sudah lebih besar dari pivot, dia berhenti. Kemudian AQ lebih besar daripada pivot, dia berhenti, ya. Jika P lebih kecil daripada Q, maka tukarkan. Jadi P-nya ini, ya. P-nya lebih kecil daripada Q, maka itu dilakukan pertukaran, ya. Jadi kalau dia dapat yang lebih kecil, maka P-nya itu dinaikkan, ya. Jadi dinaikkan. Kemudian yang di sebelah kiri, kalau Q-nya lebih besar dari pivotnya, maka Q-nya itu dikurangi. Jadi seperti itu, ya. Ya. Nah, di sini cara pemilihan pivot. Pivot itu sama dengan elemen pertama atau elemen terakhir, elemen tengah atau dalam tabel, ya. Jadi pivotnya bisa dipilih secara acak dari salah satu elemen tabel. Pivot sama dengan elemen median dari tabelnya, ya. Nah, kompleksitas untuk quickshot, ya. Jadi kasus terbaiknya itu adalah best case, ya, best case. Jadi kasus terbaiknya terjadi bila pivot adalah elemen median sedemikian sehingga kedua upah tabel berukuran relatif sama setiap kali pempartisian, ya, pempartisian. Jadi di sini sebentar kasus
Nah, ini ada N, kemudian di sini ada N-2, N-2, ini dibagi lagi N dibagi 2, ya, karena sudah di tabel dibagi 2. Jadi yang sebelah sini ini adalah N dibagi 4, ya, N dibagi 4, kemudian di sini N dibagi 8, dan seterusnya sampai ada satu elemen, ya. Nah, bagaimana menghitung kompleksitasnya? Ini menggunakan metode yang non-rekursif, yang rekursif, ya. Jadi ini dinyatakan Tn itu sama dengan A jika N-nya sama dengan 1. Ya. 2 ada plus Cn-nya, ini yang partisinya, ya. 2Tn plus, ya. Jadi 2Tn, ya, Tn bagi 2, ini kan quicksortnya ada 2, ya. Panggilan 2. Ditambah CTN untuk partisinya. Jadi ini didapat seperti ini, ya, manipulasinya. Nanti kita lihat ini seperti metodenya, mungkin metodenya nanti dijelaskan, ya, metodenya. Nah, dalam kasus terburuk atau worst case, ya, kasus ini terjadi, ya, pada setiap partisi pivot selalu elemen maksimumnya atau elemen minimumnya dalam tabel, ya. Kasus ini terjadi bila pada setiap partisi pivot selalu elemen maksimum atau elemen minimum. Kasus jika tabel sudah terurut menaik atau menurun, ya. Pada setiap partisi.
Ya, maaf tadi agak terganggu ya, ada yang nelpon, jadi saya lanjutkan. Jadi dalam kasus terburuk atau worst case ya, kasus ini terjadi bila pada setiap partisi pivot selalu elemen maksimum atau elemen minimum tabelnya ya. Jadi itu adalah elemen maksimum atau elemen minimum tabel atau kasus jika tabel sudah terurut menaik atau menurun. Ya. Jadi ini uh, kasus terburuknya ya, N-1, N dan seterusnya. Ya, jadi N di sini 1, N-1, N-2, N-3 dan seterusnya sampai 1, 1 ya. Jadi worst case-nya di sini kompleksitas pengurutannya eh, ini menjadi Tn A, N sama dengan 1, Tn min 1 plus Cn. N-nya lebih besar dari 1. Penyelesaiannya seperti pada insert sort jadinya ya. Tn min 1 plus Cn sama dengan big O N kuadrat. Ya. Nah, ini kasus rata-ratanya itu terjadi jika pivot dipilih secara acak dari elemen tabel dan peluang setiap elemen dipilih menjadi pivot adalah sama ya. T average N sama dengan big O N kuadrat log N ya. Ini kasus rata-ratanya T average N big O N kuadrat log N. Jadi ini dilihat dari mana asalnya. Di kasus ini terjadi jika pivot dipilih secara acak dari elemen tabel dan peluangnya setiap elemen dipilih menjadi pivot adalah sama. Ya, T average N sama dengan big O N kuadrat log N. Ya. Nah, ini selection sort. Selection sort ini menggunakan selection sort menggunakan algoritma yang rekursif ya. Jadi prosedurnya selection sort input output A tabel integer ya. Kemudian I, J itu integer ya, mengurutkan tabel A, I sampai J dengan algoritma selection sort. Masukkan tabel A, I sampai J yang sudah terdefinisi elemen-elemennya. Keluaran tabel A, I sampai J yang terurut menaik ya. Jadi algoritmanya F, I, J dan ukuran A lebih besar dari 1 bagi A, I, J selection sort A, I plus 1, J and F ya. Jadi prosedur selection sort, jadi ini adalah input, strip output A, tabel integer, input I, J itu integer ya. Jadi input outputnya A, tabel integer, inputnya I, J adalah integer. Jadi mengurutkan tabel A, I sampai J dengan algoritma selection sort ya. Masukkan tabel A, I sampai J yang sudah terdefinisi elemen-elemennya. Keluaran tabel A, I sampai J yang terurut menaik. Jadi algoritma FI sampai J dan ukuran A lebih besar dari 1 bagi A, I, J selection sort A, I plus J and F ya. Jadi FI lebih kecil dari J, maka bagi A, I sampai J ya. Ukuran A lebih besar dari 1. Selection sort A, I plus 1 sampai J. Ya. Nah, kita lihat di sini tabel A berisi elemen berikut
A4 12 3 9 1 21 52. Jadi langkah-langkah pengurutan selection sort adalah pertama bagi A, I lebih kecil dari J. Bagi A, I, J, selection sort AI plus 1 sampai J. Ini adalah prosedur baginya. Ya. Bagi, jadi bagi di sini ukuran mencari elemen terkecil di dalam tabel A, I sampai J dan menempatkannya elemen terkecil sebagai elemen pertama tabel ya. Jadi mencari elemen terkecil di dalam tabel A, I sampai J dan menempatkan elemen terkecil sebagai elemen pertama tabel ya. Jadi masukkan A, I sampai J, keluaran A, I sampai J dengan AI adalah elemen terkecil. Jadi deklarasikan IDX min K tem itu adalah integer ya. Jadi ID min itu diberi nilai I ya. For K I plus 1 to J do AK ya, AK itu lebih kecil dari A admin dan ID X min itu lebih K and F ya. N4. Jadi ini perputaran ya. Jadi dimisalkan prosedur bagi ID dari X minimumnya adalah 1, K sama dengan I plus 1, ya, I plus 1 dulu sampai ke J. Jika ditemukan AK lebih kecil dari A, ID in, ya, yang ke 1 itu maka ID min-nya adalah K itu, ya. Jadi kalau sudah ditemukan dia AK lebih kecil dari ID min, maka and if ID min-nya itu yang K-nya. Kemudian di yang kedua dilanjutkan AK yang kedua I plus 1 ya. Misalkan I-nya 1 berarti ID min-nya adalah I ya. I-nya itu kita beri nilai yang I-nya misalkan 1 maka K-nya I plus 1 sama dengan 2 sampai ke J ya. Misalkan A2-nya, AK-nya ini adalah yang kedua itu lebih kecil dari yang pertama berarti ya. Maka admin ini di yang kedua dijadikan sebagai admin K. Kemudian selanjutnya dan admin K dijadikan kedua. Kemudian dipertukarkan AI dengan AND. Ini sebentar. Ini setelah keluar dari for baru dilakukan pertukaran ataukah langsung ditukarkan? And if tem ya, AI pertukaran AI dengan ID tem ya, apakah seperti itu? Yang kedua lagi ditukarkan yang kedua, misalkan kedua itu dibandingkan dengan ya yang misalkan yang ketiga dibandingkan dengan yang kedua ya, dibandingkan dia yang kedua maka kalau dia lebih kecil maka ininya dimasukkan yang ketiga ya, adminnya itu ke adminnya yang ke K ininya yang ya. Ya, ini untuk mencari ID min ya. ID min coba kita lihat di sini.
Nah, seperti ini ya. 4, 12, 3, 9, 1, 2, 1, 5, 2. Jadi dicari misalkan ID min-nya adalah yang ke I, yang ke satu ya. Jadi yang ke satu di eh, yang satu, yang keempat, berarti yang kedua 12 ini apakah lebih kecil daripada 4? Ya, kan? 12 lebih besar dari 4, tidak ya. Kemudian tetap 3 lebih besar dari 4, ya. Tetap ya. 9 lebih besar dari 4, ya. 4 dengan ini tidak, maka dia ditukarkan ya. 4 ini kemudian jadi ini 1, jadi yang ID min-nya. Kemudian ini bukan, maka dia ditukarkan ya. Berikutnya yang ini ya, yang skala yang ini ya. Jadi ini menjadi 2, ini seterusnya dan ini ya. Jadi di sini yang selection sort terdiri dari bagikan AI, J, kemudian selection sort A, I plus 1 dan J-nya ya. Jadi seperti ini ya contohnya ya. Pengurutan selection sort-nya. Jadi kompleksitas waktunya ya Tn A untuk N sama dengan 1, Tn sama dengan Tn min 1 plus Cn. N-nya lebih besar dari 1. Jadi Tn min 1 ini untuk selection sort-nya ya, pemanggilan selection sort untuk N min 1-nya. Ya. Jadi yang pertama itu terdiri dari eh, apa bagi ya, baginya itu adalah Cn, kemudian ada Tn min 1. Jadi kalau diselesaikan persamaan recurrence di sini didapat Tn sama dengan big O n kuadrat. Ini contoh-contoh metode divide and conquer ya. Jadi perpangkatan juga di sini menggunakan uh, rekursif. Jadi rekursif misalkan A anggota dari R dan N adalah bilangan bulat tak negatif. Jadi A pangkat N sama dengan A kali dan seterusnya kali A untuk N kali. Jika N-nya lebih besar dari 0 ya. Sama dengan 1 jika N-nya lebih sama dengan 0. Nah, di sini penyelesaiannya dengan algoritma brute force itu adalah eh, penyelesaian yang bersifat non rekursif ya. Jadi di sini function eksponen 1 input A, N integer ke integer menghitung A pangkat N, A lebih besar dari 0 dan N bilangan bulat tak negatif ya. Jadi masukkan A, N, keluarkan nilai perpangkatan ya. Jadi deklarasikan K hasil itu integer ya. Algoritmanya hasil dimasukkan 1 dulu, kemudian for K 1 to N do hasil dikalikan A ya. Kemudian N4 return hasil. Jadi kompleksitas waktunya adalah Tn sama dengan N, itu didekatkan menjadi big O N.
Jadi ini penyelesaiannya dengan divide conquer, bagaimana algoritma menghitung A pangkat N. Untuk kasus N sama dengan 0, maka A pangkat N sama dengan 1. Ya. Untuk kasus N lebih besar dari 0, bedakan menjadi 2 kasus lagi. Ya. Untuk N lebih besar dari 0, itu bedakan menjadi 2 kasus. 2 kasus lagi, yaitu jika N-nya genap, maka A pangkat N sama dengan A N dibagi 2 dikalikan dengan A pangkat N dibagi 2. Ya. Jika N ganjil, maka A pangkat N sama dengan A pangkat N dibagi 2 dikalikan dengan A N dibagi 2 dikalikan A. Ya, ini jika N-nya ganjil. Ya. Nah, di sini kita coba kalau 13, 3 pangkat 16, maka 38 ya. 38 dipangkatkan 2 ya. Di sini 34, 2, 3, 2, 2, 3, 1, 2, dan seterusnya. Ini 3 pangkat 0, 1 dibagikan 2 ya. Jadi 1 di sini tetap 3 pangkat 2, 2, 2 ya. Kan 3 masih 4 ya. Kemudian ini dipangkatkan 2 menjadi 9. 9 pangkat 2, 81. 81 dipangkatkan 2, 6, 5, 6, 1. Kemudian ini dipangkatkan dengan 3. Jadi seperti ini, divide and conquer ya. Jadi dibagi lagi ya sampai kecil-kecil, kemudian mau baru ditaklukkan. Jadi seperti itu. Kita lihat di sini. Ya, fungsi eksponen ya, fungsi eksponen input A real, N itu adalah integer real, mengembalikan nilai A pangkat N dihitung dengan metode divide and conquer ya. Jadi algoritmanya jika N sama dengan 0, then return 1 ya. Else X itu adalah eksponen ya. Eksponen A, N di 2 ya. F of N then return X kali X kali A ya. Else return X kali X and F ya. And F di sini ya. Jadi fungsi out memberikan true jika N ganjil ya. Jadi mengembalikan nilai A pangkat N dihitung dengan metode divide and conquer ya. Jadi A pangkat X eksponen 2. Jadi ini fungsi eksponen 2 adalah A N div 2. Div itu dibagi dengan 2 ya. N div 2. F out ya. F out N then fungsi out memberikan nilai true jika N-nya ganjil. Jadi N-nya ganjil, maka return X kali A. Ya. X kali A, else return X kali X and F X. Jadi X ini adalah eksponensial A-nya real ya, dipangkatkan 2. A, N. N-nya ini adalah div
daripada 2. Jadi jika ganjil maka XXA, jika genap maka return XX. Nah, ini kompleksitasnya itu Tn sama dengan 0 jika n sama dengan 0. Tn sama dengan 1 plus Tn n min 2 untuk n lebih besar dari 0. Jadi penyelesaiannya Tn ini terus ya, dan seterusnya sampai didapatkan K sama dengan Tn pangkat K. Jadi N bagi 2 pangkat K sama dengan 1, maka ini didapatkan log N bagi 2K sama dengan log 1. Jadi log N min log 2K sama dengan log 1 adalah 0 ya. Kemudian log N min K log 2 sama dengan 0. Log X sama dengan K log 2. K sama dengan log N dibagi log 2. Jadi sama dengan 2 log N. Jadi Tn 2 log N ditambah T1. Ya. T1-nya adalah 1 ditambah T0. T0-nya adalah 0, jadi 2 log N ditambah 1. Ya. Jadi kalau ini didekatkan menjadi big O 2 log N. Ya. Itu ya. Jadi ini untuk perkalian matrik ya. Perkalian matrik menggunakan metode divide and conquer. Misalkan A dan B dua buah matrik berukuran N kali N. Perkalian matrik C sama dengan perkalian matrik C sama dengan A kali B. Jadi elemen-elemen hasilnya CIJ, A, IJ, A, I1, B, 1J itu sama dengan A, I2, B2J, plus seterusnya sampai plus AIN, B, NJ ya. Jadi ini sigmanya adalah penjumlahan dari K sama dengan 1 sampai N. AIK, B, KJ ya. AIK, B, KJ. Ini elemen-elemennya. Nah, bagaimana penyelesaian dengan metode algoritma Brute-Force di sini perkalian matrik itu inputnya adalah A, inputnya adalah matrik AB itu berupa matrik, inputnya adalah N ya, ada 2 input AB matrik dan N adalah integer ya, ordo dari matrik tersebut. Jadi masukannya matrik-matrik integer A dan B, ukuran matriknya adalah N, keluaran matrik C A kali B ya. Jadi deklarasikan IJK itu adalah integer, C-nya adalah matrik. Jadi algoritmanya for I sama dengan 1 to N do, for J 1 to N do ya. Jadi CIJ itu diberi nilai 0. For K 1 to N do. Ya. CIJ diberi nilai sama dengan CIJ plus AIK dikalikan B KJ ya. N4, N4, N4 return C ya. Ini sudah dibahas tentang perkalian matrik dengan brute force ya. Jadi kompleksitas algoritmanya adalah Tn sama dengan N kuadrat plus N kuadrat. N min 1 itu hasilnya adalah big O N kuadrat. Nah, bagaimana penyelesaiannya dengan algoritma divide and conquer ya. Jadi dibagi dan ditaklukkan. Matrik A dan B dibagi menjadi 4 buah matrik bujur sangkar, masing-masing matrik bujur sangkar berukuran N dibagi 2 dan kalikan dengan N dibagi 2. Ya, misalkan
uh, A dan B dibagi menjadi 4 buah matrik, ya. Matrik bujur sangkar. Jadi A11 ini berupa matrik, A12 berupa matrik, A22 berupa matrik, A21 juga berupa matrik, ya. Jadi ini semuanya dibagi menjadi 4, ya. Ukuran 4 buah matrik bujur sangkar. Hasilnya C11, C12, C1. Elemen matrik C-nya C11 itu sama dengan A1 dikalikan B11 dikalikan A12 ditambah dengan A12 dikalikan B12. C12 itu ini dikalikan ini, ya. Jadi A11 dikalikan dengan B1, ya. Ini, ya. Dikalikan dengan ini. Jadi A11 dikalikan dengan B12, A12 dikalikan dengan B22. Ya. Nah, ini A21 berarti A21, A21 dikalikan B11, A22 dikalikan dengan B21. Jadi 21 baris yang kedua dikalikan kolom yang ke-1. C22 berarti baris yang kedua dikalikan dengan kolom yang kedua. Jadi A22, A21 kali B12 ditambah A22, B2. Ya, ini secara rekursif, ya. Jadi misalkan di sini berarti misalkan matrik A, nah ini dibagi dua lagi, ya. Jadi A11, A14 ini, A12 yang ini, A121 yang ini, A22 yang ini. Ini, ya. Jadi algoritma, desain algoritmanya menggunakan divide and conquer itu bisa kita lihat sebagai berikut, ya. Jadi fungsinya adalah kali matriks, ya, input A, B, matriks, input N, integer, itu matriks. Memberikan hasil kali matriks A dan B yang berukuran N kali N, ya. Jadi masukkan matriks integer A dan B, ukuran matriknya N, keluarkan matrik C-nya itu adalah A kali B, ya. Jadi deklarasikan I, J, dan K ini adalah integer. Jadi A11, A12, A21, A22. B11, B12, B21, B22, C11, C12, C21, C22 itu berupa matrik, ya. Berikan matrik, ya. Jadi N sama dengan 1, maka returnnya adalah A kali B, perkalian biasa, ya. Jadi perkalian biasa A kali B. Jadi bagi A menjadi A11, A12, A21, dan A22 yang masing-masing berukuran N dibagi 2. Ya, jadi kalau N-nya adalah 4 dibagi 2 berarti ukurannya 2 kali 2. Bagi M menjadi B11, B12, B21, dan B22 yang masing-masing berukuran N dibagi 2 kali N bagi 2. Ya. Jadi C11 ini adalah kalikan matrik lagi, ya. Kalikan matrik lagi A11, B11 dengan ordo N dibagikan 2. Ya. Ditambah lagi dengan kalikan matrik A12, B21, Bn2, ya. Seterusnya, ya. Jadi C-nya itu adalah gabungan dari C11, C21, dan C31.
Jadi kalau N-nya sama dengan satu, ordonya adalah A kali B. Kalau matriknya ordonya satu, B-nya satu, B-nya A-nya satu, ordonya B-nya satu juga perkalian biasa. Kalau M-nya sama dengan dua, kalau tiga, N-nya sama dengan dua, berarti bagi A satu satu, A satu dua, A dua satu, dan masing-masing berukuran satu satu lagi ya. Jadi ini sudah mencakup metode divide and conquer untuk perkalian. Nah, sekarang Pseudocode algoritma penjumlahan C sama dengan A plus B ya, di mana A dan B ini adalah matrik ya. Jadi uh, fungsi ya, fungsi tambah input ya, tambah input A, B adalah matrik, inputnya N adalah integer, kemudian matriks berupa tambah hasilnya adalah matrik juga ya. Jadi memberikan hasil penjumlahan dua buah matrik A dan B yang berukuran N kali N. Jadi masukkan matrik integer A dan B, ukurannya matriknya adalah N ya. Keluarannya adalah matrik C. Nah, ini adalah penjumlahan matrik ya. Jadi AIC N itu selalu berukuran sama ya, matrik dengan ordo yang sama. Nah, ini saya kira dengan brute force seperti ini ya, tambah. Nah, kalau dengan uh, kompleksitas waktunya itu Tn sama dengan A, N sama dengan 1, Tn sama dengan 8, Tn per 2 plus Cn kuadrat N. Ya, bila diselesaikan hasilnya menjadi Tn sama dengan 0 Big O N pangkat 3. Hasil ini tidak memberi perbaikan kompleksitas dibandingkan dengan algoritma brute force. Kan? Kalau dengan brute force, ini dengan brute force apa bukan? Ini yaitu dengan brute force ya. Nah ini tambah matrik, tambah. Oh.
Jadi penjumlahan harus sama ya. Jadi kalau dilihat di sini, ya tidak. Jadi sama aja dengan brute force ya. TN kalau direkursikan dia berbentuk ini ya. N kuadrat ya. N pangkat 3 N. Oh ya. Jadi kompleksitas waktu perkalian matrik keseluruhan, kalau yang ini kan penjumlahannya seperti ini, kemudian perkalian matrik keseluruhannya ini ya. Pn sama dengan 0 N pangkat 3 ya. Jadi dia tidak, untuk perkalian matrik baik dengan brute force ataupun dengan divide and conquer, dia tidak memberikan perbaikan ya kompleksitasnya. Jadi sama saja dengan brute force ya. Nah, ini perkalian sekarang kita coba perkalian matrik dengan starsen ya, starsen. Jadi hitung matrik antara M1, M2, M3 dan M7, maka C ini seperti ini ya. Ini dengan metode algoritma perkalian matrik dengan Trasen ya, Trasen. Kita disuruh M1, M2, M3, M4, M5, M6, dan M7. Maka C1-nya menjadi M1 plus M2 min M4 plus ini. Dan seterusnya. Ini metode matriknya. Maka kompleksitas waktunya diberi nilai A, N sama dengan 1, TN 7, N di sini. Bila diselesaikan hasilnya. Ini lebih kecil ya, dengan metode matriks Starsen kompleksitasnya menjadi big O N pangkat 2 di 2,81. Ini metode yang lainnya ya. Jadi banyak perkalian matrik itu bisa dibagi dengan 3 berarti ya, dengan yang biasa brute force, dengan divide and conquer, dan perkalian matrik dengan menggunakan metode Starsen ya. Jadi perhitungannya seperti ini. Ini lebih didapat kompleksitas yang berbeda dari brute force. Jadi kita coba untuk perkalian dua buah bilangan bulat besar ya. Ini bagaimana kita melakukan algoritma untuk perkalian dua buah bilangan bulat yang besar. Jadi persoalannya misalkan bilangan bulat X dan Y yang panjangnya N, maka X itu sama dengan X1, X2, X3, dan seterusnya Xn. Y-nya sama dengan Y1, Y2, Y3, dan seterusnya Yn. Hitunglah hasil kali X dengan Y. Ya. Nah, ini bagaimana kita membuat suatu algoritma untuk bilangan yang besar ya. 1, 2, 3, 4, N-nya ada 4, Y-nya juga ada 4, 5, 6, 7, 8. Cara klasik adalah seperti ini ya. Jadi perkalian dapat 7 kali 1. Ini secara brute force ya. Nah, ini kalau kita lihat dengan divide and conquer, dibagi-bagi dan ditalepkan,
fungsi kali 1, inputnya XY long integer, N integer, long integer, mengalihkan X dan Y masing-masing panjangnya N digit dengan algoritma brute force. Ya. Masukannya X dan Y yang panjangnya N angka. Keluarnya adalah hasil perkalian. Deklarasi tem angka satuan, angka puluhan adalah integer ya. Algoritmanya for setiap angka I1 dari yn-1 dan seterusnya Y1 do angka puluhan itu diberi nilai 0 ya. For setiap angka xj dari xn-1 dan seterusnya x1 do tem xj kali yi ya. Tem adalah tem plus angka puluhan. Angka satuan itu temut. Nah, di sini set 17 hasil perkalian dari atas ke bawah. Jadi ini penyelesaian dengan divide and conquer. Jadi X-nya ini dibagi menjadi AB, divide membagi 2. Kemudian Y-nya juga dibagi 2, C dan D ya. A itu sama dengan S sama dengan N div 2. A sama dengan X div 10 pangkat 2. B sama dengan X mod 10 pangkat N div 2. Misalkan N-nya ini adalah panjangnya 4. N div 4 berarti berapa? N min div 4 div 2 berarti 2 ya. Berarti A di sini adalah X div dibagi dengan 10 pangkat 2. B itu adalah X mod 10 pangkat 2. C adalah div 10 pangkat 2, D adalah Y 10 pangkat 2. X dan Y dapat dinyatakan dengan A, B, C, D, dan S sebagai X-nya sama dengan A kali 10 pangkat S ditambah dengan B ya. Y sama dengan C kali 10 div S ditambah dengan D. Div ya dibagi div dibagi 10 pangkat 2 ya seperti ini. Jadi algoritmanya seperti ini. Misalkan di sini contohnya X sama dengan 3, 4, 6, 7, 6, 9. Maka ini dibagi 2 menjadi 3, 4, 6 dikalikan 10 pangkat 3 ditambah dengan D-nya 7, 6, 9. Ini 2, 7, 9 dikalikan 10 pangkat 3 plus 4 juga. Jadi X dikalikan Y sama dengan A dikalikan 10 pangkat S ditambah B dikalikan C 10 pangkat S ditambah dengan D. Nah, ini dikalikan A kali C 10 pangkat 2 pangkat S ditambah A kalikan B 10 pangkat S. Ini jadinya A C dikalikan ini plus ini. Tinggal diinikan AC
A kali C ya. A kali C, A kali C tinggal dikalikan A-nya berapa, kalikan C 10 pangkat 2S, D dikali D. Nah, algoritmanya ada di sini. Ya, jadi pseudocode perkalian X dan Y ya. Kali 2 inputnya adalah X, Y, long integer, N integer, long integer mengalikan X dan Y masing-masing panjangnya N digit dengan algoritma divide and conquer. Ya. Masukkan X dan Y. Keluaran hasil perkalian X dan Y. Ya. Deklarasikan A, B, C, D, long integer, S sama dengan integer. Jadi algoritmanya if N sama dengan 1 dan return X kali Y, perkalian biasa. Else Sn div 2, bagi 2 pada posisi S. Jadi ini tetap kali 2 ya, return kali 2 ACS ya, ACS kali 10 pangkat ini plus kali 2 BCS plus ini. Nah, ini kompleksitasnya didapat Tn sama dengan A, N sama dengan 1, sama dengan 4, ya 4 kali ya, 4 kali Tn min 2. Ya ini karena pemanggilan fungsinya ya. Jadi ini pembagian 2, 2, 4 Cn. Nah, ini ada perbaikan dengan AA Karusuba ya. Perbaikannya didapat R ya dengan algoritma perbaikan seperti ini. Yang X dimanipulasi menjadi seperti ini. Jadi algoritma perbaikannya kali 3 ya, kali 3 put X, Y. Ini sama ya dengan 1 diperbaiki, kemudian didapatkan kompleksitas Tn A N sama dengan 1 T N per 2 plus Cn N lagi 1. Bila relasi rekuren diselesaikan, diperoleh Tn sama dengan Big O N log 3 sama dengan log N 1,59 lebih baik daripada kompleksitas waktu 2 algoritma perkalian sebelumnya. Ya. Jadi dia lebih ada perbaikan di sini, kompleksitasnya lebih baik ya daripada kompleksitas waktu 2 algoritma perkalian sebelumnya. Ini perkalian kali 2. Yang kali 1 ini kali. Ini kali yang kedua ya. Kali satunya ini ya. Ya, kira-kira ada pertanyaan sampai di sini? Ini tentang metode divide and conquer ya. Ada beberapa permasalahan yang menggunakan metode divide and conquer. Ada pertanyaan sampai di sini kira-kira? Ada pertanyaan? Ya, kalau tidak ada pertanyaan, saya berikan tugas untuk tugas. Ya, untuk tugas berikutnya ya, masih individu ini kan kelasnya dari A, B, C, D, E, F ya. A, B, C, D, E, F 6 kelas ya. Jadi 6 kelas saya bagi permasalahan di sini ya.
untuk mengimplementasikan dan membuktikan ya, membuktikan kompleksitasnya ya. Jadi di sini saya berikan permasalahan untuk kelas A dan kelas B itu adalah metode quicksort-nya ya. Metode quicksort-nya bagaimana Anda menganalisis, mengimplementasikan dan menganalisis kompleksitas dari algoritma quicksort ya. Itu untuk kelas A dan kelas B. Untuk kelas C dan D itu mengenai uh, quicksort ya. Quicksort sudah, analisisnya selection sort ya. Untuk kelas C dan D itu selection sort, dua soal ya, selection sort dan perpangkatan A pangkat N ya, A pangkat N ya. Itu untuk kelas C dan D ya. Untuk kelas E itu perkalian matrik, yang perkalian matrik ada perkalian matrik yang diperbaiki dan di brute force ya. Itu coba diimplementasikan uh, sesuai dengan slide yang saya jelaskan tadi ya. Untuk kelas F itu tentang yang terakhir ya, yang terakhir tentang perkalian dua buah bilangan besar ya. Jadi perkalian dua buah bilangan besar ini ada tiga ya, tiga metode, itu tiga metode itu diimplementasikan, kemudian dicarikan kompleksitasnya mana yang terbaik ya. Jadi seperti itu. Paham ya? Paham? Tugasnya ada pertanyaan kira-kira? Untuk kelas A dan kelas B itu sama ya. Quicksort, kemudian untuk kelas Permisi, Ibu. Permisi. jadi kelas A dan kelas B itu quicksort, kemudian kelas kelas C dan kelas D itu menganalisis dan mengimplementasikan perkalian dua buah matrik ya, ya, perkalian dua buah matrik. Perkalian dua buah matrik dengan metode-metode yang diberikan, yang mana yang lebih baik ya. Kalau yang A dan B quicksort dan insert sort ya, selection sort. Kemudian E-nya yaitu dengan uh, E tadi saya bilang apa? Perkalian matrik ya. E-nya itu adalah perkalian matrik dan F-nya adalah tentang perkalian dua buah bilangan yang besar. Nah, saya ulang ya.
Jadi saya ulang, kalau A dan B itu tentang quick sort dan selection sort, kelas C dan D, A dan B quick sort dan selection sort, kemudian kelas C dan D itu tentang merge sort ya, merge sort, coba dianalisis tentang merge sort, implementasi dan analisis algoritma merge sort. Kelas E tentang perkalian matrik, kelas F itu tentang perkalian dua buah bilangan yang besar ya. Jadi tugasnya. Ada pertanyaan kira-kira sampai di sini? Izin Nanti bertanya akan kembali. saya share ya slide-nya. Ada pertanyaan? Izin bertanya Ibu. Berarti untuk Ya, kelas A dan B itu dua algoritma nggih. Untuk pengumpulannya kapan Ibu? iya. Jadi menganalisis, mengimplementasikan dan menganalisis algoritma divide and conquer, metode quick sort dan selection sort ya, selection sort selesai dengan ini. Kalau yang kelas D, C dan D tentang merge sort ya, coba dicari merge sort di buku-buku yang saya berikan pustakanya kemarin ya, itu bisa diambil di sana. Kan sudah saya berikan pustakanya ya. Baik Ibu, izin bertanya kembali untuk pengumpulannya di kapan Ibu? Gimana? Untuk pengumpulannya? Oh, pengumpulannya nanti akan saya berikan linknya ya, akan saya berikan linknya. Nanti saya masukkan di Google Form aja untuk pengumpulan Baik Ibu. pengumpulan jadi pengumpulan untuk apa namanya? Pengumpulan untuk tugasnya saya masukkan ke Google Form saja. Ada pertanyaan lagi? Ya, nanti akan saya berikan linknya untuk pengumpulan tugasnya ya. Ada pertanyaan lagi misalkan? Ada pertanyaan? Jadi saya akan coba kirimkan dulu ya ke foto. Jadi untuk eh, di Korti di WA di WA grup Korti sudah saya kirimkan materi algoritma divide and conquer-nya ya. Jadi sudah saya tuliskan, jadi tugas untuk kelas A B itu
itu mengerjakan implementasi algoritma divide and conquer ya. Divide and conquer untuk quickshot dan selection sort ya, selection sort. Serta kompleksitasnya ya, serta analisis kompleksitas. Jadi tugas untuk kelas A. Tugas kelas C dan D itu tentang mersort. Kemudian kelas kelas E tentang perkalian matrik ya. Perkalian matrik dengan beberapa metodenya ya. Beberapa metode yang mana yang terbaik ya. Metode atau desain yang terbaik yang mana. Kemudian kelas F itu tentang perkalian bilangan yang besar ya. N-nya berubah-ubah N-nya ya. Input size-nya tentang perkalian bilangan yang besar dengan ada berapa? Dengan 3 metode yang mana yang terbaik. Ya, itu ya. Jadi ini tugas untuk individu, nanti akan saya berikan link untuk pengumpulan tugasnya. Ada pertanyaan kira-kira dari sini, ada pertanyaan? Ya, jika tidak ada, saya cukupkan karena sudah mendekati jam 6 ya. Jam 6 sore, terima kasih atas kehadirannya. Jadi kalau umpamanya ada pertanyaan, silakan Korti, masing-masing Korti ya. Korma atau Korti. Korma itu bisa chat saya di WA grupnya ya. Jadi demikian. Oke, ya. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai minggu depan. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Ya. Terima kasih banyak, Bu. Banyak, Bu. Terima kasih, Bu. Ya. Terima kasih, Bu.